Sekarang kita akan membuat sebuah Polaroid yang sangat realistis, terlihat seperti aslinya. Kita akan menggunakan tekstur, menggunakan brush custom, dan seterusnya. Ya, sekarang Anda buka di folder aset. Kita akan menggunakan gambar ini, foto ini dari Stock Exchange, kemudian tekstur kertas ini dan tekstur apa ini, papan kotor. Buka ini semua di Photoshop. Ini hasil yang akan kita peroleh. Pertama kita lihat dulu, kita analisa dulu layer yang kita buat di sini. Pertama kita punya ini gambar aslinya ya, ini latar. Kita punya latar. Selanjutnya kita akan buat sebuah shape di sini untuk Polaroid. Kemudian kita kasih efek untuk memberi kesan realistiknya. Kita tambahkan bayangan, lalu kita tambahkan shape di sini, kemudian kita isi dengan foto. Lalu kita nanti akan menambahkan detail-detail lain di Polaroid-nya, kemudian di Photoshop-nya, di fotonya, kemudian dikasih tekstur, dan akhirnya kita tambahkan ini ya, ini apa ini, semacam kotoran-kotoran lah di Polaroid. Oke, kita mulai dengan mengambil kayu kotor ini. Kita tidak ingin terlalu besar, saya ingin cukupkan saja ukurannya segini, dengan kita potong dengan menggunakan tool crop seperti seginilah ya. Ini perkecil, tekan enter. Kemudian ini ukurannya masih besar, kalau Anda lihat ini 12,5%. Nah, kita perkecil saja dengan image size, Ctrl Alt I. Kenapa diperkecil? Karena khusus untuk ini Photoshop akan terlalu berat kalau saya merekam sambil menggunakan Photoshop. Jadi di sini saya perkecil 50%. Jadi ukurannya setengahnya. Oke. Dan ini ukuran 100% seperti ini sudah cukup. Sekarang kita mulai dengan pertama kita membuat shape-nya dulu. Anda bisa sebetulnya kalau mau realistik, Anda harus cari dulu referensi ukuran Polaroid seperti apa, tapi saya tidak akan terlalu detail di sini. Ya, mungkin saya perkirakan saja kira-kira Polaroid itu seperti ukurannya semacam inilah ya. Kemudian ini saya rubah warnanya. Jadi kita membuat shape ya tadi. Kita membuat shape yaitu dengan cara mengaktifkan tool rectangle, kemudian di sini pastikan kita pilih shape. Jangan pad atau pixel. Jadi shape. Tinggal klik dan geser. Saya perkirakan Polaroid itu sebesar ini. Selanjutnya saya cek ini, kita punya warna hitam, double klik, lalu ubah warnanya ke putih. Tidak terlalu putih tapi sedikit gelap lah. Tidak segelap ini tapi segini. Oke, sekarang ini sangat apa ya, terlalu sempurna ya bentuknya. Kita tidak ingin seperti ini karena kita ingin membuatnya terlihat seperti sudah keinjak-injak, kotor dan seterusnya. Jadi kita tidak ingin membuatnya terlalu sempurna. Kita edit dengan menggunakan tool pen. Ya, kita tinggal aktifkan dulu tool ini, tool selection untuk memilih padnya, kemudian kita aktifkan tool pen, kemudian kita klik untuk menambah titik-titik baru. Kita klik di sini misal. Sekarang tekan Ctrl untuk sementara beralih ke tool apa yang namanya ini, direct selection, panah putih kalau saya menyebutnya. Dan sekarang dengan ini kita bisa menggeser. Jadi jangan terlalu sempurna. Saya buat lagi di sini, saya geser lagi, di sini juga. Jadi hasilnya tidak terlalu bagus ya, lebih alami. Ini juga ya. Sini juga 1, 2. Oke. Kemudian mungkin pojoknya juga ini. Sekarang saya tekan Alt ya. Alt akan merubah
sementara mengaktifkan tool, saya nggak tahu ini namanya convert point, kalau nggak salah namanya convert point ya, ini convert point tool. Jadi kalau kita punya tool pen kemudian kita tahan alt, dia akan sementara beralih ke convert point yang fungsinya merubah eh, titik tajam seperti ini menjadi titik lengkung. Ini saya tarik di sini sedikit. Oke, seperti ini. Oke, kita sudah punya seperti ini. Sekarang kita kasih efek layer, klik ganda lalu saya aktifkan. Pertama, gradient overlay. Kenapa gradient overlay? Karena faktanya dalam kehidupan real itu tidak pernah ada warna solid. Jadi selalu kalau eh, ini cahayanya dari atas, jadi pasti atas itu sedikit lebih terang daripada yang bawah. Dan karena sedikit, opacity-nya perlu kita turunkan. Ya, mungkin seperti ini, 10%. Selanjutnya, mungkin juga kita tambahkan bevel emboss untuk memberi kesan 3D, tapi tidak terlalu besar. Ya, yang penting ada kelihatan 3 dimensi. Dua lah ya. Depth-nya kita kurangi, saya kurangi depth-nya. Kemudian mungkin highlight-nya kurangi, multiply juga dikurangi. Oke, seperti ini. Sekarang kita tambahkan fotonya. Jadi saya mulai dengan membuat shape lain. Aktifkan lagi tool rectangle. Pastikan kita memilih shape, kemudian klik dan geser sambil menahan klik, geser, lalu tahan shift. Jadi kita punya bentuk persegi semacam ini. Ya, kita ubah warnanya ke hitam. Tidak ada tujuan tertentu, hanya sekedar supaya kelihatan saja. Tidak, jadi berbeda dari dari latarnya. Sekarang seperti tadi kita edit di sini. Kita aktifkan tool pen, kita seleksi dengan tool direct selection. Kemudian kita sedikit otak-atik bentuknya. Oke, semacam ini. Sekarang kita ambil fotonya. Kita aktifkan tool move, lalu klik dan geser ke atas shape ini. Terlalu besar tentu saja, klik edit, free transform, kemudian kita aktifkan ikon link di sini untuk memperkecil secara proporsional. Kalau kita geser tepat di atas height. Oke, kita lakukan ini. Ya, terus posisinya. Dan di Photoshop Anda juga bisa sambil mentransformasi, Anda bisa mengatur opacity-nya. Ini kita bisa memperkirakan ukuran gambar ini. Oke, seperti ini. Kemudian sepertinya sudah oke. Saya geser sedikit. Ya, oke. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ini ke 100%. Agar dia masuk ke dalam shape ini, kita perlu mengubahnya jadi clipping mesh dengan shortcut Ctrl Alt K atau layer create clipping mesh. Mana? Nah, ini create clipping mesh seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan efek-efek lain agar dia terlihat menyatu dengan gambar aslinya. Tapi sebelumnya saya mau edit dulu bentuk shape ini dengan menggunakan tool direct selection. Ini saya geser sedikit, saya pilih bagian ini, kemudian saya tekan panah kanan. Ya, seperti ini. Sekarang kita klik ganda di rectangle-nya, bagian dalam foto. Ini bisa saya tutup layernya, panel layer. Ini saya aktifkan pertama mungkin gradient overlay, karena seperti tadi tidak ada bagian yang sangat yang solid, jadi perlu ada pencahayaan tambahan. Ini kemudian mungkin juga bevel and emboss, tapi ini kan menonjol keluar, kita buat agar menonjol ke dalam dengan down ya. Size nya kita kurangi,
seperti ini. Depth-nya kita kurangi juga, opacity-nya juga mungkin dikurangi, dan multiply, dan shadow-nya. Terus mungkin inner shadow juga agar kelihatan ada bayangan. Kita ingin agar dia muncul dari atas, cahayanya jadi 90, kita gunakan. Mungkin juga tidak terlalu besar, tapi dengan opacity lebih rendah. Oke, rasanya cukup saja, tapi kita cek dulu yang gambar aslinya. Yang ini tuh dia pakai inner shadow, color overlay, gradient overlay, dan drop shadow. Oke, kita lakukan yang sama, inner shadow. Seperti yang belum, color overlay, dan drop shadow. Oke, sekarang drop shadow-nya ya. Drop shadow. Drop shadow, color overlay. Kita ingin agar dia terlihat menyatu dengan lingkungan sekitarnya, berarti kita ambil warna kotoran ini ya dengan cara klik di luar, kemudian klik OK, lalu kita turunkan macam ini. Sepertinya inner shadow terlalu besar. Oke, selanjutnya kita aktifkan layer baru, tambah layer baru di sini, kemudian kita ubah lagi ke clipping mask, layer create clipping mask, kemudian kita kasih warna di sini. Saya bisa kasih warna dengan gradient atau apapun, tidak jadi masalah. Saya pilih warna semacam inilah, dan saya pilih gradasi radial. Saya buat di sini, kemudian saya atur agar dia mungkin overlay. Kita coba. Ya, kelihatannya cukup bagus. Atau mungkin kalau screen gimana? Screen juga bagus. Oke, kita tidak terlalu mempermasalahkan ini ya, karena yang kualitasnya yang karena memang kita yang membuatnya agar terlihat rusak. Selanjutnya kita buat apa lagi nih ya? Oh, kotorannya. Pertama kita ingin bagian ini kotor, ya. Dasar ini kotor. Jadi kita buat layer baru, lalu kita lukis hitam saja dengan tool brush. Mungkin hitam di sini, hitam di sini juga, di sini juga ya. Di sini kita buat hitam sekali. Ya. Sekarang tentu saja kita tidak ingin agar dia hitam sampai ke latar ya. Gelap-gelap ini hanya muncul di shape-nya, shape ini, shape dasar Polaroid. Jadi kita ubah dia jadi clipping mask, layer buat clipping mask atau Ctrl Alt G. Tidak terlalu besar seperti ini, jadi kita kurangi opacity-nya seperti ini. Sekarang saya juga ingin agar sebagian Polaroid ini sobek. Jadi saya tambahkan di sini, saya tambahkan layer mask, kemudian saya lukis dengan tool brush ya. Kita udah punya tool brush, tapi dengan brush yang kasar. Ya, seperti ini. Sekarang kita lukis untuk menghapus atau menghilangkan ya, karena dengan mask kita tidak menghapus tapi menghilangkan. Kita aktifkan hitam dan kita bisa menghapus bagian ini. Jadi bagian ini akan terlihat seperti seolah-olah sobek. Oke, sekarang kita sudah punya seperti ini. Sekarang kita ingin agar ya, agar kelihatan 3 dimensi. Caranya dengan menambahkan bayangan. Jadi kita ambil shape terluar ini, bagian polygon. Klik di sini dengan menahan kontrol. Jadi kontrol klik untuk membuat seleksi berdasarkan bagian ukuran dari Polaroid ini. Tapi Anda lihat ini ada sebagian yang hilang. Karena kita sudah menambahkan masking di sini. Yang kalau kita lihat di sini dengan Alt klik ada bagian hitam di sini. Nah, gimana sekarang mengkombinasikan ini? Kita bisa coba dengan Ctrl Alt untuk mengurangi. Kalau begini gimana? Oh, salah ya. Kalau misal begini plus tidak bisa juga kalau baliknya. Nah, jadi shortcutnya itu dengan menggunakan Ctrl, Shift, dan Alt lalu klik di sini ya. Ini akan mengkombinasikan, menggabungkan antara seleksi yang sudah ada dengan seleksi dari mesh. Oke, ini harus banyak percobaan. Harus dicoba ya. Oke, seperti ini. Sekarang kita kembali lagi. Buat layer baru di bawah sekarang, di bawah shape Polaroid. Kemudian isi dengan hitam. Dengan edit fill black. Oke.
tekan Ctrl D atau select di select. Nah, sekarang kita sudah punya seperti ini. Ya, ini akan jadi bayangan dari Polaroid. Nah, agar jadi bayangan kita perlu menghaluskannya dengan filter, blur, Gaussian blur. Kita beri secukupnya, radius secukupnya, mungkin seperti ini. Ya, kita kurangi opacity-nya. Nah, sekarang kita duplikasi lagi. Beri lagi Gaussian blur, Ctrl Alt T atau seperti ini. Dengan ukurannya sangat besar. Ini mungkin dikurangi yang ini. Ini juga mungkin kita kurangi. Oke. Sekarang Anda lihat di sini bayangannya tidak terlalu realistis kalau Anda lihat karena terlalu merata, semua ada. Di bagian ini ada bayangannya. Nah, cara menarik untuk membuatnya realistis yaitu menggunakan transformasi warp. Caranya Anda tekan Ctrl T, jadi kita pastikan dulu aktif bayangannya, layar bayangan, kemudian klik kanan dan pilih warp. Dan sekarang kita geser. Nah, ini asalnya begini ya. Sekarang kita geser. Jadi si bayangan itu tidak merata. Misalnya bagian ini tidak ada bayangan yang kelihatan. Tapi di bawah ini ada kelihatan banyak bayangan. Dan inilah cara menarik untuk membuat bayangan yang secara realistis. Untuk menerima transformasi tekan enter. Oke, sekarang kita ingin menambahkan tekstur. Akhirnya ya, terakhir tekstur kita buat kita ambil teksturnya ini, kita geser ke sini dengan menekan nama ketukan tool move, lalu kita geser, simpan ke atas foto. Oke, kita tidak mau ini jadi clipping mesh, jadi layer release clipping mesh. Oke, seperti ini kita bisa mengatur lagi ukurannya dengan menekan Ctrl T, lalu kita atur perkecil ukurannya. Mungkin kita putar sedikit di sini agar tepat. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita hanya tinggal memainkan blend mode-nya. Kita ganti menjadi misal screen atau multiply. Kita belum tahu mana yang cocok. Ternyata saya pikir multiply ini bagus sekali. Tinggal kita turunkan opacity-nya. Tapi sekarang masalahnya tekstur ini sampai ke bagian lainnya. Anda lihat di sini ya. Tuh, dia sampai kena ke latar. Nah, bagaimana caranya? Ini kita geser dulu agar hanya menutupi seluruh bagian Polaroid. Nah, bagaimana caranya? Sekarang karena kita ingin agar dia hanya kena ke foto Polaroid dan tidak kena ke yang lain. Kita ambil seleksi dari bentuk Polaroid dengan cara tekan Ctrl lalu klik di sini. Kemudian kita tekan klik Add Layer Mask. Sekarang dia hanya berpengaruh pada foto Polaroid saja. Oke, ini saya besar agar kelihatan efeknya. Ini kalau tidak ada layer mask, kita bisa hilangkan sementara dengan menekan Shift lalu klik ini dengan layer mask. Selanjutnya mungkin kita ingin menambahkan ya kotoran-kotoran, kita buat layer baru, lalu kita aktifkan tool brush, lalu pilih brush yang kotor, misalnya seperti ini. Kita tinggal buat layer baru, klik saja di sini. Nah, klik, Nah, mungkin kalau kita punya brush lebih banyak, hasilnya bisa lebih macam-macam lagi. Ya, seperti ini. Nah, ada bagian yang keluar dari kotoran ini supaya hilang seperti tadi. Kita buat seleksi berdasarkan pada ukuran Polaroid seperti ini. Kemudian sekarang kita tidak perlu tambahkan layer mask, tinggal kita hapus saja. Tapi kalau kita tekan delete, bagian di dalam foto akan terhilang, akan terhapus ya. Karena ingin sebaliknya, kita balikkan seleksi dengan select,
inverse, kemudian tekan delete. Oke, saya pikir rasanya ini udah cukup. Silahkan cek file aslinya untuk melihat hasil variasi hasil yang bisa Anda peroleh.